Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Husda dari jurusan Ilmu Hukum. Adapun judul skripsi saya yakni Tinjau Demokrasi Islam terhadap Negara Hukum Pancasila. Adapun latar belakang dari penelitian saya yakni yang pertama adalah istilah dari negara hukum adalah suatu jenis begrip yang terdiri dari 5 teori, yakni teori negara hukum menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang biasa disebut sebagai demokrasi Islam. Negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang disebut sebagai Rechtsstaat, konsep negara hukum rule of law, konsep social legality, serta konsep negara hukum Pancasila yang ada di Indonesia. Demokrasi Islam dimaknai sebagai prinsip-prinsip general negara hukum yang didasarkan oleh kaidah-kaidah umum yang digariskan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh As-Sunnah. Sedangkan konsep negara hukum Pancasila dalam setiap undang-undang dasar negara senantiasa ditemui secara tekstual maupun konseptual dan tentang perspektif dan unsur-unsurnya, sehingga dapat memperkokoh pelaksanaan negara. Dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sangatlah tepat dalam mengemukakan mengenai Pancasila yang berarti dasar suatu negara. Maka dari itu, Pancasila ialah dinilai-nilai yang bersifat dogmatis kepada setiap penyelenggaraan negara. Hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan cendekiawan ketatanegaraan terkait model final konsep ketatanegaraan yang ada di Indonesia yang senantiasa mencari titik kulminasi peradabannya. Apakah konsep negara hukum Pancasila sudah kompatibel dengan seluruh aspek ketanegaraannya yang senantiasa berdinamika dengan adanya perubahan dari rezim ke rezim? Atau demokrasi Islam bisa menjadi sebuah alternatif di tengah populisme Islam yang menjadi aspek mayoritas di negara Indonesia dan juga terbukti ampuh dalam menata masyarakat meski masih banyak dalam bentuk parsial otonomi khusus seperti yang ada di Aceh? Apakah konsep demokrasi Islam sudah dari dulu telah include dalam mekanisme bertatanegara di Indonesia? Adapun rumusan masalah, yang pertama bagaimana konsep demokrasi Islam dan konsep negara hukum Pancasila di Indonesia. Yang kedua bagaimana perspektif demokrasi Islam terhadap negara hukum Pancasila. Adapun pembahasan yang pertama adalah demokrasi Islam. Sistem negara hukum Islam pada dasarnya bersifat menyeluruh. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan yang distilahkan sebagai Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Pemikiran mendasar terkait negara yang telah diinisiasi oleh Ibnu Khaldun sejak dahulu. Beliau mendeskripsikan keadaan manusia ke dalam dua tipe, yakni keadaan berperadaban serta keadaan yang alamiah. Selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ada mulk siasi terbagi menjadi dua tipe. Tahir Azhari menjelaskan bahwa ada 3 konsep negara hukum. Yang pertama adalah siasa diniyah yang biasa disebut demokrasi Islam, dan yang kedua adalah siasa akliyah, dan yang terakhir adalah demokrasi sekuler. Sedangkan demokrasi Islam terbagi menjadi prinsip-prinsip dasar ada 9. Yang pertama adalah prinsip kekuasaan sebagaimana, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam adalah prinsip keperadilan bebas. Yang kedua adalah prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan yang terakhir adalah ketaatan rakyat. Yang kedua adalah negara hukum Pancasila. Secara epistemologi, Pancasila merupakan sebuah sistem idealis yang keyakinannya terwijentawahkan menjadi sebuah ideologi dalam 3 tipe. Yang pertama adalah etos sebagai pandangan hidup. Yang kedua adalah buah pikiran, yang ini biasa disebut sebagai logos. Yang ketiga adalah pathos atau sebuah perasaan. Pancasila merupakan suatu nilai-nilai filsafat yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai landasan atau pedoman bagi negara Indonesia dalam menata fakta yang berada dalam kehidupan. Yang ketiga adalah sila-sila dalam Pancasila yang menurut perspektif demokrasi Islam. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai dalam Pancasila pada prinsipnya telah mengakomodir doktrin utama ajaran Islam, yakni tauhid. Konsep tauhid pada dasarnya merupakan nilai fundamental dalam kehidupan yang ada dalam doktrin Islam. Surah An-Nahl merupakan seruan Tuhan yang menjadi dasar refleksi sila Pancasila, yakni Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang menjadi sebuah perspektif dan demokrasi Islam dan menjadi sebuah penerapan dari nilai-nilai demokrasi Islam. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil beradab. Kesadaran akan kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, ras, budaya, serta nilai-nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila. Kemanusiaan merupakan suatu nilai yang melampaui batas teritorial, serta hal tersebut merupakan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Al-Quran menjelaskan, maka sungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Sehingga dalam demokrasi Islam dan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam sila kedua
merupakan refleksi dan penerapan dari nomokrasi Islam yang juga tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari ragam suku, budaya, ras, serta banyaknya agama yang menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang mewujudkan dalam persatuan Indonesia. Pada surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa apa prosedur atau cara Allah menjadikan umat manusia yang sangat beragam kultur budaya. Dalam pandangan keislaman juga diperkirakan oleh Rasulullah SAW pada saat melakukan perjanjian melalui Piagam Madinah. Yang keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Maka lakukanlah musyawarah kepada mereka yang berada pada urusan tersebut. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran 159, yang dimana nomokrasi Islam juga mengakui dan menjunjung tinggi tentang nilai-nilai musyawarah. Begitu pula dengan yang diterapkan dalam Pancasila sendiri. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya prinsip sila keadilan sosial terkait dengan nilai egalitarisme, yakni kesamarataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam sebagai sebuah doktrin jauh-jauh dari hari sudah mendeskripsikan bentuk masyarakat adil dan makmur. Yang terakhir adalah kesimpulan, demokrasi Islam mempunyai sistem hukum Islam yang bersifat komprehensif dan pada aspek hukum ketenagaraan yang sering disebut sebagai al-ahkam al-sultaniyah. Dan dijumpai pula pemikiran Islam yang terkenal yang bernama Ibnu Khaldun yang telah membagi tipologi negara, yakni siasah diniyah, akliyah, dan siasah diniyah, yang disebut sebagai demokrasi Islam. Pada konsep negara hukum modern ini, sedangkan negara hukum Pancasila merupakan pemerintahan dari nilai-nilai secara keseluruhan yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Adapun implikasi jika merujuk pada konsep demokrasi Islam yang